Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas siswa gabungan 04 akan mempresentasikan mengenai tugas project based learning, virtual machine, dan keamanan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arjiti Pamungkas dengan NIM 1030 1230014. Perkenalkan, nama saya Ardian Tara Nugraha dengan NIM 1030 123004004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arden Gifari dengan NIM 1030 123001488. Halo, perkenalkan saya Ahmad Refri Kotibin eh, dengan NIM 1030 1230021. Baik, yang pertama akan dilanjutkan dari saya dulu. Yang pertama adalah penginstalasi virtual machine dan juga Ubuntu. Untuk mendapatkan file Ubuntu dan virtual machine, itu ada di bagian eh, modul praktikum yang dimana saya akan menginstal virtual machine 6.1, lalu juga versi Ubuntunya. Ubuntunya itu 22.04.3. Nah, di sini saya sudah sudah mendownload VirtualBox dan Ubuntunya. Maka akan saya lanjutkan untuk penginstalan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah tadi kita run administrator, lalu sudah loading, kemudian kita klik finish. Setelah sudah, kita klik bagian new. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk namanya adalah Ubuntu, yang dimana akan diinstal di C users Kiom VirtualBox VMS. Nah, next. Di sini akan saya ini jadi 8 GB untuk memori RAM-nya. Nah, next. Ini di sini saya akan menginstal untuk storage-nya itu di sekitar 10 sampai 15 GB, tapi saya akan menginstal di bagian 15 GB. Maka di sini di bagian storage kita klik, lalu klik yang empty, lalu klik yang user this file, lalu klik yang Ubuntu. Nah, setelah sudah klik settings, yang dimana settings itu di sistemnya klik yang prosesor. Nah, di sini masih satu prosesornya. Saya akan menaikkan itu menjadi dua atau tiga atau empat. Di sini akan saya menaikkan jadi tiga. Terus saya klik start. Nah, di sini kita disuguhi oleh menu pertama welcome. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris, lalu saya akan install Ubuntu, Inggris dan keyboard layout juga Inggris. Langsung continue. Nah, di sini saya dari mana? Di sini sudah kedetek dari Jakarta. Misalkan saya ada virtual box. Nah, di sini kita bisa memasukkan password, membuat password atau tidak. Di sini saya membuat password. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bangunan dan juga grup. Pertama adalah dengan menambahkan usernya terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan user itu dengan komen sudo add user, sorry. Kemudian nama usernya. Contoh di sini karena dari Ubuntu yang itu udah ada nama saya itu Calwa, saya akan menggunakan nama user baru new Calwa. New Calwa, hanya dua. Tanpa password biar lebih cepat. Kemudian saya akan menambahkan untuk teman-teman yang lainnya, sudo add user new area. Menambahkan user, itu kok ada komen lain untuk selain add user ini kita bisa menghapus user itu dengan komen sudo del user. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah memasukkan user ini ke dalam grup. Nah, untuk sebelum memasukkan ke dalam grup kita perlu membuat grupnya terlebih dahulu dengan komen sudo add group. Misal di sini kelompok 4.
Oke. Oke, done. Nah, sekarang kita masukkan user tadi ke dalam grup kelompok 4 ini. Oke. Dengan komen sudo usermod min ag. Kemudian nama grupnya kelompok 4. Kemudian nama usernya yang mau dimasukkan ke dalam grup ini. New pertama Calwa dulu. Nah, mungkin kita buat folder terlebih dahulu di home-nya ya. Sudo makdir slash home slash ini adalah tugas. Oke. Habis itu kita bisa cek di dalam project folder ini dan sudo chown, kemudian nama kelompoknya tadi kelompok 4 slash home slash project yang tadi tugas. Nah, sudah. Kemudian di sini kita bisa atur akses grupnya dengan komen sudo chmod 70 slash home slash nama project yang tadi. Nah, nanti untuk mengecek melihat semua usernya, sorry, untuk mencoba hasilnya itu kita bisa login menggunakan user yang sudah dibuat tadi. Jadi kan ada New Calwa, New Aryo, New Aden, dan juga New Mama. Mungkin itu aja untuk penjelasan dari manajemen pengguna dan grup akan dilanjut oleh Aden. Di sini saya akan menjelaskan snapshot dan jaringan mesin virtual. Oke, yang pertama kita ke snapshot dulu. Yang snapshot itu pertama Ubuntu-nya itu harus dalam kondisi kalau bisa jangan dalam kondisi lagi running. Nah, terus kita di sini pilih snapshot, terus kita pencet yang tag. Oke, kita namain snapshotnya. Misal snapshot 1. Oke, untuk pembuktian di sini saya udah bikin file yang dijadiin contoh, dia ternyata file penting gitu. Terus kita kena snapshot ini kan dia tuh digunain untuk menyimpan keadaan state mesin virtual saat ini gitu. Jadi ini sangat berguna buat eksperimen. Jadi eksperimen tuh nanti bakal aman. Misal kita nyoba ngapus-ngapus, itu nanti kita bisa balikin. Misal kita nyoba hapus file penting ini. Kita hapusnya permanently ya. Oke, kita cek di trace udah nggak ada. Di sini juga udah nggak ada. Nah, terus kita pengen ngebalikin yang udah kita hapus tadi. Nah, caranya pertama kita close dulu si Ubuntu-nya. Oke, udah kita close, terus kita restore untuk mengembalikan kondisi yang tadi, kondisi state yang tadi. Nah, kita pencet restore. Oh ya, di sini boleh kayak create a snapshot current machine state. Jadi kondisi sekarang machine state ini dijadiin snapshot juga gitu. Saya pilih enggak. Oke, kita coba restore, udah di restore. Kita coba cek sekarang. Oke, udah kebuka, kita cek. Nah, file pentingnya udah kembali. Oke, ini pendemoan dari snapshotnya. Oh ya, untuk menghapus snapshot yang ada, kita loading dulu. Oke, kalau misal kita mau menghapus snapshot yang ada, karena di sini cuma ada satu ya snapshot saya, jadi kita tinggal pencet delete aja, terus delete. Oke, sekian penemuan dari snapshot. Kesimpulannya, snapshot itu digunakan untuk membuat atau menyimpan keadaan state virtual machine saat ini. Nah, ini digunakan untuk biasanya eksperimen yang biar eksperimen jadi aman. Oke, selanjutnya lanjut ke konfigurasi jaringan mesin virtual di Oracle. Oke, untuk mengubah konfigurasi jaringan itu yang pertama kita balikin lagi ke details yang di sininya, terus setting. Nah, terus kita pilih network. Nah, di sini network ini banyak pilihannya. Nah, kita pilih yang NAT. Yang NAT ini nggak perlu ada konfigurasi tambahan, kita tinggal mencet OK aja. Nah, terus kita tes.
Nah, NAT ini mode default ya. Jadi VM itu mengirimkan ke internet melalui IP host. Nah, tetapi di luar. Jadi VM ini tidak terlihat. Ini tuh seperti router di rumah yang berbagi satu koneksi internet ke beberapa perangkat. Oke, untuk ngetesnya kita mana terminal? Kita coba ping google.com. Nah, karena sini udah ada berarti udah berhasil konfigurasi jaringannya. Oke, sekarang kita coba yang satu lagi, bridge adapter. Oke, kita lanjut ke yang bridge adapter. Itu kita di sini. Nah, ini pilihannya kalau misalkan pakai kabelan itu pilih yang Realtek PCIe GBA ini. Nah, karena saya nggak pakai kabelan, saya pakai WiFi, jadi saya pilihnya yang ini. Terus kita klik OK, terus lakukan hal yang sama kayak tadi untuk pembuktian. Oke, kita tes lagi, buka terminal, ping google.com. Nah, muncul dia. Berarti udah benar. Oke, untuk yang bridge adapter ini itu penjelasannya VM tuh akan mendapatkan alamat IP-nya sendiri dari router. Nah, dari router atau DHCP server di jaringan fisik. Nah, seolah-olah VM ini dia tuh komputer fisik terpisah. Ini menggunakan VM, memungkinkan VM diakses dari perangkat lain di jaringan Anda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Yang harus kita lakukan adalah menginstal dulu firewallnya dengan menggunakan sudo apt install UFW. Nah, sudah terinstall, maka kita enable dulu firewallnya itu menggunakan sudo UFW enable untuk mengenable firewallnya tadi ya. Kita harus men-setting ke default firewallnya itu dengan menggunakan sudo UFW default. Nah, ini sudah ya, sudah terdefault semuanya. Selanjutnya kita akan menolak akses dari HTTP portnya 80 dengan kodenya itu sudo UFW deny 80. Selanjutnya kita cek statusnya apakah udah terdeny atau belum gitu ya. Cek status, maka kita sudo UFW status. Nah, sudah terdeny ini. Port 80-nya terdeny. Lalu selanjutnya kita bisa mengizinkan juga contohnya itu allow titik karena portnya itu dua-duanya. Sudah, maka kita cek statusnya. Sudo UFW status. Nah, sudah dan eh, firewall dalam konteks keamanan sistem virtual ini tuh kenapa sih eh, sangat penting gitu ya? Karena firewall yang merupakan itu komponen vital dalam keamanan sistem virtual karena yang pertama dia bisa menyaring lalu lintas jaringan, lalu yang kedua bisa mencegah serangan dan akses ilegal, lalu yang ketiga bisa mengontrol dan mengisolasi komunikasi antar sistem. Jadi tanpa firewall ini juga
sistem virtual sangat rentan terhadap eksploitasi dari luar maupun dari dalam jaringan. Baik, segitu saja penjelasan saya. Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.